Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurulillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya adab Allah amat sangat pedih. Pagi ini kita berada di tanggal 21 Ramadan, bulan yang ke-9 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2025 Miladiyah, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Tema kita pada kajian Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, ya, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu mengenal Lailatul Qadar, mengenal Lailatul Qadar, atau mengenal kandungan surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah nomor 97 setelah 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 5 ayat. Artinya, inna sesungguhnya kami, anzalnahu kami telah menurunkan, hu dia, dalam kurung Al-Quran, fi di dalam atau pada lailati malam yang luar biasa, karena ada tak marbutahnya. Al-Qadri, Al-Qadar itu adalah mulia, kemuliaan. Jadi Al-Qadar ini artinya 3. Yang pertama, malam kemuliaan, maksudnya Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Yang kedua, malam ketetapan. Yang ketiga, malam yang sempit. Nah, kenapa sempit? Karena dipenuhi dengan malaikat. Jadi bumi ini sesak, ya. Jadi kanan kiri kita ini tadi malam ya, mulai terbenam matahari sampai subuh. Ini sekarang sudah selesai ini acara malam kemuliaan. Jadi sempit sekali. Nah sekarang malaikatnya beda ini. Malaikat khusus menemani kita di majelis taklim. Nah, penuh juga. Jadi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Ini ayat pernyataan. Pernyataan itu tidak perintah, tapi semacam pengumuman. Jadi bagi kita yang mempelajari Al-Quran, kalau ada pernyataan itu dibalik ada perintah, seakan-akan ini loh, aku menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Kalau kamu ingin menjadi manusia yang mulia, maka apa yang aku turunkan di malam itu jadikanlah sebagai pegangan hidup. Nah, gitu. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, maka kamu akan mulia. Bahkan prosesi turunnya Al-Quran itu membuat sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Malaikat Jibril itu dulu, itu sebelum ditugasi menyampaikan wahyu, khususnya Al-Quran, biasa saja, malaikat biasa. Ya, tapi setelah ditugasi Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril pangkatnya naik. Jadi jenjangnya naik luar biasa. Yang tadinya biasa saja menjadi panglimanya, pimpinannya, sayyidnya para malaikat. Ya, sayapnya ada 600. Nah, ini jadi mulia. Kemudian orangnya, orang yang menerima Al-Quran tadinya biasa saja. Nabi Muhammad itu ummi, nggak pandai membaca, nggak pandai menulis. Tapi ketika menerima Al-Quran menjadi luar biasa. Boro-boro menjadi nabi, menjadi rasul, enggak. Ya, tapi ketika menerima Al-Quran, Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul. Bukan menjadi atas usulan Muhammad, bukan. Tapi dipilih, diangkat, dijadikan Allah sebagai nabi dan rasul. Tidak hanya itu, tetapi pangkatnya Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah. Bahkan dari kalangan para nabi dan rasul, beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pimpinannya para nabi dan rasul. Itu karena menerima Al-Quran. Kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran kepada Nabi Adam, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Padahal Allah juga berkuasa untuk itu, tetapi Allah pilih khusus kepada Nabi kita Muhammad. Jadi kita juga termasuk umat pilihan, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Di Ali Imran itu, kuntum khaira ummatin, ya kan? Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Ali Imran 110 atau berapa itu? Nah, itu pernyataan juga ini. Nah sekarang tempatnya dulu biasa saja.
ketika tempat itu dijadikan tempat menerima wahyu, Mekah biasa saja menjadi Makkatul Mukarramah. Jadi Mekah yang dimuliakan, dikabulkannya doanya Nabi Ibrahim, ya kan? Tanahnya tandus, gersang, tidak ada tanaman, apalagi apel, durian, nggak ada. Tapi sekarang ini, ya, di Mekah sana dan di sekitarnya itu, mau cari buah apa saja, yang di Indonesia nggak musim di sana ada. Luar biasa, berkat apa? Tempat diturunkannya Al-Quran, wabil khusus di Gua Hiro. Nah, yang pertama kan di situ. Nah kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Yasrib, dengan diturunkan Al-Quran di sana, maka Yasrib menjadi Madinatul Munawwaroh, kota yang penuh cahaya. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik mau wajahnya bercahaya, silahkan ke Madinah, ya, karena akan masuk Madinatul Munawwaroh. Cahaya di situ ada nur, ya, maksudnya Al-Quran. Dan dulu di Madinah, ya, dalam sejarah turunnya Al-Quran itu ketika sebelum dijadikan mushaf, yaitu masih berserakan di mana-mana. Makanya di dalam peristiwa nuzulul Quran itu diterangkan di sana, gitu ya. Nanti kita singgung insya Allah. Kemudian hari yang biasa saja ketika dijadikan sebagai sarana untuk turunnya Al-Quran, maka menjadi hari atau malam yang mulia, ya kan? Makanya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kenapa malam itu Allah turunkan Al-Quran? Anzalna itu kadang-kadang juga bermakna menurunkannya itu sekaligus, gitu ya, ya. Atau nazala itu turunnya sekaligus, mablek itu, nggak diirit-irit, itu ya. Tapi kadang-kadang yang namanya nazala itu bermakna berangsur-angsur. Yang sekaligus di mana? Yang sekaligus itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Bait itu rumah, Izzah itu yang agung, perkasa. Itu langit yang pertama dari sini yang ditempati oleh Nabi Adam, itu di sana ada bangunan atau gedung ballroom gitu yang luar biasa. Di situ Allah letakkan Al-Quran 30 juz. Nah dari Baitul Izzah itulah turun ke bumi secara bertahap, ya. Yang pertama 5 ayat, ya, Iqra itu sampai ayat yang kelima. Terus berangsur-angsur, ada yang 1 ayat, ada yang setengah ayat, ada yang 10 ayat, ada yang 2 surah, itu ya. Tapi enggak sekaligus 30 juz, itu enggak, itu ya. Nah kemudian yang sebelumnya sejarahnya, sebelum peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk menulis Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril memanggil sekretaris malaikat, mungkin sekretaris kabinet, mungkin kabinetnya Jibril itu. Kabinetnya namanya putih, kabinet putih karena ini cahaya, kabinet Quran kemuliaan. Panggil namanya malaikat Syafaroh. Malaikat Syafaroh itu sekretarisnya Jibril, ya, menteri sekretarisnya lah. Kemudian Jibril meminta agar malaikat Syafaroh menulis. Malaikat Jibril mendiktekan, membacakan, malaikat Syafaroh menulis. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, itu diterangkan di Al-Buruj, ya, 2 ayat sebelum terakhir. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Kemudian setelah selesai Al-Quran yang agung tadi diserahkan Jibril pada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, tugas saya sudah selesai, ini saya serahkan kepada Engkau. Jadi Allah letakkan di Lauh Mahfuz.
Lauh itu tempat mahfud terjaga. Apa yang ada di lauh mahfud itu yang terjaga? Ketetapan Allah kepada kita ini. Kita ini ditetapkan oleh Allah 4 perkara ya di dalam hadis itu. Yang pertama, ajalnya sudah ditentukan. Haji Hasbullah 150 tahun. Tapi kan nggak tahu, nggak dikasih tahu, nggak diumumkan, ya kan? Terus Pak Ahmad 100 tahun, Ahmad yang lain 78 tahun, misalnya begitu. Sudah ditetapkan ajalnya. Berarti perjalanan hidup kita ini perjalanan menuju ajal, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, rizkinya. Rizki kita sudah ditetapkan. Banyaknya, sedikitnya itu sudah ditetapkan. Tapi kita nggak tahu. Kalau tahu ya lemes. Kalau semua ketetapan Allah diberitahu kepada kita, malah lemes kita, malah nggak semangat hidup. Misalnya diberitahu, Mas Lutfi ada? Mana? Ya, Mas Lutfi. Ya. Pian tahu berapa umur Pian? Dikasih berapa? Nggak tahu kan? Dikasih tahu misalnya Pian 60 tahun. Sekarang berapa umurnya? 32. Nah, sisanya sedikit kan? Kira-kira semangat apa malah lemes? Lemes dulu. Oh iya. Nah itu kalau masih lama ya kan? Coba kalau dikasih tahu berapa umur? Kasih tahu cuma 80. Sekarang umurnya 79 tahun. Jadi tinggal setahun. Apa enggak lemes? Tapi bagi yang mukmin mungkin malah enggak lemes, malah mungkin silaturahmi keliling minta maaf ya udah siap. Malah enggak jadi di apa? Disambut, malah panjang umur gara-gara silaturahmi gitu ya. Itu maksudnya sudah ditentukan. Rizkinya sudah. Jadi enggak usah ngoyo. Karena sudah ditentukan. Terus nggak usah usaha, ya enggak, tetap usaha. Kalau nggak usaha salah, harus usaha keras. Ya. Misalnya rezeki dalam bentuk pemahaman ilmu, oh dikasih ilmunya tinggi banget, tapi nggak belajar, ya nggak akan dikasih, ya kan? Nah, gitu. Kata guru saya, sesungguhnya manusia itu nggak ada yang nggak pintar, nggak ada, semua tuh pintar, ya. Yang menyebabkan nggak pintar itu karena nggak rajin belajar. Ya, jadi bukan masalah tua, bukan masalah balita, bukan. Siapapun kita kalau rajin belajar akan diberi ilmu. Nah, ini terkait. Nah, setelah itu rezeki kita, kemudian nasib kita. Nasib kita sudah ditentukan. Syaqiyun atau sya'idun, bahagia atau sengsara, sudah ditentukan. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu nih. Ya kan? Karena nggak tahu, maka kita disuruh minta kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, isinya takwa semua, imannya mantap, di mana saja bertakwa. Jabatannya wali ini kalau begitu, ya kan? Kemudian terus berdoa lagi, ya Allah berikanlah rezeki yang luas supaya bisa berbagi. Ya, terus berusaha gitu kan. Ya Allah berikanlah hidayah taufik kepada hamba supaya bisa beribadah dengan baik. Saya gitu. Harus berdoa, ya Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdoa. Karena kita itu nggak tahu gitu ya, nggak tahu nasib amal kita. Ya Allah minta dimudahkan dalam kami beramal. Tentunya amal soleh, amal yang bisa menemani kita pada saat kita sendirian di alam barzah. Nah, jadi ditetapkan oleh Allah, ditulis, dan itu yang menulis itu Al-Qalam. Nanti kata Al-Qalam ada pada ayat 4 surah Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, qalam ini makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, atau sebelum Allah menciptakan dunia 50.000 tahun. Kolam dulu itu. Setelah kolam diciptakan, kemudian Allah berfirman kepada kolam agar kolam tadi, bukan kolam ikan ya, kolam yang pulpen itu,
alat tulis. Apa benar? Wahai kolam, tulislah. Uktub. Gitu. Kolam nggak pernah belajar ya, nggak tahu. Ya Allah, nulis apa nih? Wes nulis apa sing aku perintahkan kepadamu. Siap bos, ya, tulis. Ya. Tulis. Yang ditulis ya ketetapan nasib kita semuanya ini. Yang sudah ada dan yang akan ada itu tulis semuanya. Maka tidak ada yang terjadi di muka bumi ini. Daun gugurkah, langkah kakikah, terjadinya apa saja di muka bumi ini termasuk di Handil Bakti itu tidak terlepas dari ketetapan Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Termasuk bapak-bapak ini, adik-adik ini, ya kan? Mungkin kalau ada ibu itu ada di tempat ini sudah ditetapkan. Kenapa kok sedikit? Ya memang rumusnya gitu. Nggak mungkin kebaikan itu banyak. Sedikit. Ya, sedikit. Yang banyak nonton bola, nonton sinetron. Di mal-mal sana jamaahnya banyak. Tapi kalau soal kebaikan itu sedikit. Followernya itu sedikit gitu ya. Pengikutnya gitu. Ya. Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan yang sedikit. Karena yang banyak itu sesat. Nah, gitu. Tanda kutip. Ya. Kalau masjidnya penuh dengan jamaah ya baik gitu ya. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi papannya itu ada dua gitu. Kanan kiri. Makanya kalau buka Quran itu ya, itu kan 2 halaman aja kan. Kanan itu ganjil, kiri itu genap. Makanya hidup ini ya 2 itu aja. Kalau nggak ganjil ya genap. Kalau nggak atas ya bawah. Tapi ada tengah bang, ada pinggir, ada gitu ya. Itu gambaran papan tuh seperti Quran itu dibuka gitu ya. Nah di Lauh Mahfuz itulah Allah letakkan Al-Quran 30 juz. Kemudian di malam Lailatul Qadar ini kita nggak usah tanya hari apa, jam berapa, nggak usah karena nggak diterangkan di sini. Atau kita belum belajar mungkin gitu ya. Jadi yang 30 juz itu diletakkan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus. Ya tentu Allah menyuruh Jibril supaya meletakkan di Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Iqra. Maka waktu yang dijadikan Allah turun Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar itu adalah ditentukan di bulan Ramadan. Jadi guru ulun itu waktu ditanya oleh santri, Pak Ustadz, selain bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar? Enggak ada. Kata guru. Wah, sadis nih guru nih. Terus tanya Bu Guru. Bu Guru, adalah selain Ramadan Lailatul Qadar? Ada nak di kampungnya ibu itu. Ada satu kalau nggak salah namanya Ibu Lailatul Qadar. Bisa lah? Oh bisa nak di mana alamatnya? Jalan Pekapuran A, RT 9 nomor 25. Terus sekarang di mana? Di Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjar. Oh itu orang. Ya bisa kok, bisa mengarahkan soal itu gitu ya. Oh ternyata memang tidak ditentukan harinya, bahkan dirahasiakan. Tetapi Nabi memberi ancer-ancer. Di bulan Ramadannya kapan? Bulan Ramadannya itu 10 hari terakhir. Jadi yang pertama tadi malam ya, tadi malam kan Malam Lailatul Qadar. Gitu. Itu waktu ya. Kemudian manusia selain Nabi Muhammad, kita ini yang mau menerima Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu, maka juga akan menjadi mulia. Nanti ada ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ada ya. Ciri-cirinya kan, kalau ciri-ciri itu ada pada diri kita, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT,
Ini pernyataan Allah tentang malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Muhammad, tahu nggak kamu apa itu malam kemuliaan? Malam sempit, malam ketetapan. Nabi nggak sempat jawab, Nabi ya nggak bisa juga jawab. Langsung Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malam kemuliaan itu nilainya lebih baik, lebih tinggi daripada nilainya orang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Oh gitu toh? Iya, itu. Bukan sama ya, bukan sama. Dulu guru ulun juga bilang sama kok. Oh kalau kamu beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama loh dengan beribadah 1000 bulan. Oh gurunya culas ini menyampaikan ayat kok penggal-penggal. Wong ayatnya khairun kok lebih baik. Khairun itu lebih baik, bukan sama baiknya. Ya kalau toh sama baiknya juga mending lah, ya kan? Yang penting jangan dikurangi, ya kan? Tapi di sini khairun itu lebih baik dan kelebihan baiknya itu tidak ditentukan, tergantung kualitas ibadah kita. Karena khairun lebih baik daripada 1000 bulan, bisa juga 5000 tahun, 5000 bulan, bisa 10.000 bulan, bisa 100.000 bulan, bisa 1 juta bulan, tergantung. Bagaimana kalau Nabi, wah nggak bisa dibayangkan, Nabi bos kita kok, ya kan? Lalu kita umatnya bagaimana yang khair umat tadi? Nah kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ambil Quran. Pegang Quran, ya, seperti perintah Allah di dalam Taurat kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kitabnya Taurat karena mengikuti Musa. Nah, ya Yahya, khudhil kitab biquwah. Wahai Nabi Yahya, wahai Yahya, anak Zakaria, peganglah, ambillah Taurat, kitab suci, pegangan hidup Bani Israel, kaumnya Nabi Musa dan keturunannya, ya. Khudhil kitabah maksud Taurat bikuwah dengan kuat. Artinya jadikanlah Taurat sebagai pegangan hidup untuk mengatur tata cara hidup, aturan hidup, aturan main untuk Bani Israel. Itu Yahya. Padahal ini diceritakan di Quran. Untuk lalu kita yang khair umat tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini sebaik-baik umat ini adalah dikeluarkan untuk manusia, bukan untuk jin, untuk manusia. Untuk apa? Kegiatan ibadahnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu adik-adik ya di Indonesia kalau mau menjadi dai ini lapangannya banyak sekali. Kenapa? Karena kemungkaran banyak sekali. Memang sengaja Allah letakkan kemungkaran di Indonesia itu banyak supaya kita ada kesempatan untuk berdakwah. Wahai para pedagang, diulang-ulang, jangan curang. Wahai para pejabat, jangan korupsi. Mumpung ini bulan Ramadan, kalau kalian terlanjur korupsi dan banyak banget korupsinya, bertobatlah, Allah akan terima tobatnya. Bagaimana syaratnya? Syarat bertobat itu 3. Kalau urusannya dengan Allah, ya. Pertama mengakui kesalahannya, yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya. Yang ketiga menyesal. Jadi menyesal itu Pak. Kemudian pada saat menyesal itu kembali kepada Allah. Itu. Tapi kalau ada hubungannya dengan hakul abdan, sesama manusia, maka harus dikembalikan kalau ada sesuatu yang diambil. Kalau ada pejabat korupsi berarti kan ada yang diambil. Dan yang diambil ini barangnya bukan satu orang. Pejabat ini kan wakil rakyat. Rakyat Indonesia kan banyak. Kalau sampai korupsi, maka menanggung dosanya seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mengembalikannya? Ngalih benar, ngalih sulit.
mau didatangi satu persatu nggak kenal. Tapi ini adalah uang pajak juga nggak jelas, ya kan gitu. Nah, maka dikembalikan saja. Pokoknya dikembalikan semuanya. Setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu rakyat, ya, karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Setelah itu banyak istighfar, yakin Allah akan terima. Tapi kalau nggak dikembalikan, ya, setelah dikembalikan minta maaf, maafin aja. Yang penting maaf itu bukan asal dimaafin, ya. Kamu nyolong apa? Nyolong ayam, ya udah, saya maafin ya. Ayamnya dikembalikan, kembalikan. Terus menurut pasal 362, ya kamu di penjara dulu ya 5 tahun, penjara. Loh, tadi sudah dikembalikan masih, ya yang itu memang aturannya gitu. Daripada nanti dihukum di akhirat, oh kan? 1 hari di akhirat 1000 tahun, boleh mana? Ya tidak apa-apa. Nih ngomong-ngomong katanya Pak Presiden mau bikin lapas di pulau terpencil untuk para koruptor. Ini hoax atau benar nih? Ya, mudah-mudahan benar ya. Benar dilaksanakan, jangan cuma omong kosong aja, cuma bikin rakyat senyum-senyum. Aduh, terima kasih Pak, kita buktikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang Allah muliakan, jadi malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, itu adalah nilainya. Apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, anggaplah malam tadi, misalnya dari terbenam matahari buka puasa menggunakan bismillah, selesai buka alhamdulillah, setelah buka maghrib berjamaah di Miftahul Jannah, ya Miftahul Jannah ini. Nah, kuncinya surga. Kalau nggak tahu, belum kasih tahu. Karena tadi malam ada info, Bapak Ibu yang beriman, yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, tolong ambil kunci surga di Miftahul Jannah. Gitu. Saya ngambil. Apa itu? La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah adalah kunci surga. Jadi kalau kita hari-hari ke Miftahul Jannah kok enggak pulang bawa kuncinya surga, rugi dong, iya kan? Bawa kunci kalau nggak bisa buka, agak sia-sia juga ya. Tapi masih mending kan. Pokoknya inil itu ke pintu surga. Bawa kunci ini, penjaganya malaikat ridwan. Ngapain kamu kesini? Ya mau melebu dong. Saya punya istana di sini kok. Mana buktinya? Ini kartu ini. Apa tulisannya? Kartu itu tertulis surah Al-Ikhlas 10 kali per hari, tulisannya. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, ya bukan Al-Fatihah, Al-Ikhlas 1 hari 10 kali, maka Allah akan bangunkan mahligai istana di surga. Nah, itu kata Nabi, betul ada ini? Ini saya ngamalkan terus, saya ikut-ikutan guru saya. Iya kan? Ya udah, saya tunggu dulu ya. Kamu tunggu dulu sini supaya cara membuka. Wow. Ternyata waktu itu dalam keadaan mimpi, dikasih tahu, oh caranya kamu amalnya yang soleh didasari dengan iman. Jadi iman. Oh ya betul. Maaf kalau Bapak Ibu sudah tahu amalan ini, ya ini sebagai murojaah. Tapi kalau misalnya belum pernah dengar, ya ini sebagai pengetahuan. Ya dulu waktu kecil saya diajari bapak saya belajar tafsir yang itu, yang Al-Ibris dari Pak Kiai Bisri Mustafa Rembang gitu ya. Itu kitabnya diajarkan setiap juz itu ada namanya Tafsir Al-Ibris gitu ya. Jadi bahasa Jawa. Tulisannya Arab tapi bunyinya Jawa. Jadi ada keterangan di sana bahwa ketika sampai pada surah Al-Ikhlas itu di sana ada riwayat yang mengatakan kalau kita membaca Al-Ikhlas 10 kali setiap hari, maka hari itu Allah catat akan dibangunkan istana di surga. Terus kalau membacanya 10 kali, ya 10 istana. Kalau 1000 kali, 100 istana. Loh, apa enggak penuh? Kenapa kamu tanya-tanya begitu?
Penuh gimana? Nggak akan penuh. Mendengar begitu Umar bin Khattab, kalau begitu saya banyak-banyak bacaan Ikhlas ini, ya silahkan. Allah itu seluruh manusia dikumpulkan jadi satu di suatu tempat berdoa dan doanya dikabulkan semuanya tanpa kecuali, ya, maka tidak mengurangi kekayaan Allah. Ya, ibaratnya jarum dicelupkan di laut, di air, yang nempel di jarum itulah yang Allah berikan kepada yang berdoa tadi. Lautnya semuanya itu 2/3 dari bumi ini itu adalah kekayaan Allah. Kan gitu. Ya ibaratnya Allah menabur garam ke laut itu. Bagaimana itu, ya kan? Kalau garam di gelas ya mungkin AC. Tapi ini di laut, ya kan? Nah itu. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti kabul. Maksudnya kalau mau berdoa yang penting yakin kabul. Berdoa apa saja, ya Allah berikanlah pemimpin yang adil. Kalau nggak adil ya rugi sebetulnya ya Pak ya. Kalau nggak adil gitu loh. Misalnya nggak adil terus korupsi gitu. Untuk apa banyak-banyak harta itu? Ya kan? Nah itu. Ngomong-ngomong soal membuka pintu surga tadi, itu diibaratkan seperti orang yang punya rekening di bank atas nama diri kita sendiri, tapi kita dicurigai sebagai pemilik dana untuk yang merusak-rusak itu apa namanya? Yang merusak agama, yang merusak tatanan itu, yang dicurigai itu. Kok ya lupa apa maksudnya? Yang pakainya Muslim tapi nanti bunuh diri di depan apa namanya? Teroris. Apa? Teroris. Ya lupa. Apa itu? Oh gitu ya. Nah, dicurigai. Jadi misalnya ulun pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, kemudian membawa bom, nanti bunuh diri dia. Orang seperti itu kalau di Indonesia disebut apa? Teroris ya. Oh teror, yang suka bikin teror. Nah jadi misalnya ulun punya rekening, ya rekening bank, kemudian saya dicurigai sebagai yang mendanai teroris gitu. Padahal enggak, dituduh. Akhirnya rekening saya diblok dan buku rekeningnya disita. Nah, saya bilangin, daripada disita, diblok nggak bermanfaat, buka aja, dimanfaatkan aja bareng-bareng gitu. Diblok itu apa manfaatnya? Wong cuma itu belum tentu benar juga. Apakah saya sebagai yang mendanai dana teroris? Enggak. Gitu. Ini misalnya, gitu. Dan kasus seperti itu banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kembali ke ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kalau tadi malam membaca Al-Qur'an, maka bacaan Al-Qur'an yang dibaca kemudian nilainya lebih baik daripada membaca Al-Qur'an lebih dari 1000 bulan. Kalau tadi malam Bapak Ibu menikahkan anaknya, kalau ada, maka pahala menikahkan anaknya itu lebih baik daripada menikahkan anaknya 1000 bulan. Kalau Bapak Ibu enggak, sudah punya istri jangan menikah lagi, ya kan? Misalnya gitu kan. Misalnya menikah lagi, maka pahalanya lebih besar dibandingkan 1000 bulan nikah. Ibunya yo marah. Loh, ternyata ibunya juga dapat Lailatul Qadar. Oh, enggak apa-apa, Pak. Silahkan, Pak, tapi jangan lebih dari 4 ya. Ya kan diatur begitu kan. Yang lebih dari 4 hanya Nabi kan. Nah, itu misal. Terus tadi malam tahajud, sudah tarawih, tahajud, maka nilai tahajudnya itu lebih baik daripada tahajud 1000 bulan. Terus tadi malam sedekah, maka pahala sedekahnya lebih baik daripada 1000 bulan sedekah. Terus infak begitu juga, baca Quran begitu juga. Mungkin Pak Haji tadi malam membaca surah Al-Ikhlas 3 kali,
3 kali nih nilainya seperti menghatamkan Quran. Karena 1 kali 10 juz, 3 kali kan 30 juz. Nilainya bukan ya, nilainya seperti orang yang menghatamkan Quran 30 juz. Habis ya? Belum selesai. Mungkin bulan depan ya kalau. Tolong diingatkan, ini karena ini harus diselesaikan gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang memuliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.